Mega berarah indah berbalam di pupuk bayu pohon ara, pemanis kalam selamat malam. Awal bismillah membuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah hari ini kita sudah berkumpul bersama tuan guru kita, Profesor Dr. Adi Abdul Somad SIMA. Dan insyaallah dalam waktu lebih kurang 1 jam ke depan kita akan mendengar tausiah dari beliau, dan nanti sisa waktu sedikit kita akan berikan kesempatan bagi Bapak dan Ibu untuk sesi tanya jawab. Baik, supaya tidak memperpanjang mukadimah, saya persilakan ulama kita, Tuan Guru kita Ustaz Abdul Somad untuk menyampaikan tausiah beliau. Bapak Ustaz, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin-hadirat maupun jamaah yang mengikuti program ini melalui aplikasi Zoom online, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Manusia ini menjadi baik itu salah satunya kalau lingkungannya baik. Orang yang jorok, suka buang sampah sembarangan, kalau dia merokok abunya di mana-mana, kalau dia makan permen karet asal dimudahkannya aja kemana mulutnya mau ludah. Tapi kalau dia tinggal di Singapura, maka dia pasti jadi orang sangat bersih. Kenapa begitu? Karena Singapura ketat. Kalau buang puntung rokok sembarangan kena denda, makan permen karet sembarangan dibuang kena denda. Orang yang sangat kotor jorok tinggal di lingkungan yang ketat disiplin jadi orang disiplin. Sebaliknya, orang yang disiplin kalau tinggal di lingkungan yang longgar, maka lama-lama dia akan buang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Ini sekedar gambaran. Begitulah pentingnya lingkungan. Jadi Dumai itu lingkungannya bisa menjadi orang sangat disiplin, tapi juga bisa menjadi orang sangat longgar. Dumai ini multi suku, Melayu, Batak, Jawa, Sunda, Flores, Timur, Makassar, Bugis, Mandailing, Batak, Minang, ada semua. Multi agama, karena memang itu ciri khas orang pesisir. Dulu transportasi di laut, maka semua orang-orang yang datang dari berbagai pulau di Indonesia ini singgahnya di pantai-pantai laut. Dumai masyarakatnya sangat terbuka, menerima semua suku dan agama. Jadi kalau dipimpin oleh orang yang disiplin, ada peraturan yang ketat, dia akan disiplin. Tapi kalau tidak, maka dia akan menjadi kota mengerikan. Sekarang semua alat transportasi sampai ke Dumai. Kapal laut dari Malaka sampai, mobil sudah ada tol dari Pekanbaru 2 jam tembus. Pesawat, dia salah satu kabupaten kota punya airport. Jadi kota canggih ini adalah Dumai. Maka ke depan Dumai mestilah dipimpin oleh orang-orang yang disiplin, orang-orang yang bersih. Karena kalau tidak, kenikmatan ini bisa menjadi musibah bagi masyarakat Dumai. Tapi yang paling penting dari itu semua, dia mesti dipimpin orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak, nanti Dumai ini dibangun semuanya, jalan dibangun, airport dibangun,
tapi juga diskotik dibangun, orangnya maksiatnya juga dibangun. Jangan-jangan akan dibangun tempat judi, jangan-jangan dibangun tempat prostitusi, alhamdulillah. Kenapa? Karena itu kebutuhan, karena itu hajat orang banyak. Simbiosis mutualisme, di mana ada gula, di situ ada semut. Orang-orang asing berdatangan, ada tuntutan, dibangun orang fasilitas. Maka penting sekali kita memikirkan orang banyak, termasuklah saya. Apa urusan saya dengan Dumai? Saya tinggal di Pekanbaru. Secara hidup saya tidak kaya, tidak pejabat, tapi hidup saya nyaman. Saya tak perlu mencari-cari kesulitan untuk datang ke rumah. Dengan posisi diam saja saya di Pekanbaru, orang rumah sudah sayang dengan saya. Sekali-sekali datang saya ceramah ke rumah, orang rumah suka dengan saya. Tapi dengan ikut politik ini ke rumah, otomatis 3 sudah jadi musuh saya. Kenapa? Karena calonnya 4, saya memihak 1. Maka orang jadi tidak senang, orang jadi tidak suka. Tapi itu adalah keputusan saya. Itu adalah pilihan. Setiap pilihan ada harga yang mesti dibayar, ada resikonya. Kalau saya diam-diam saja di Pekanbaru, 2 bulan 3 bulan sekali datang ceramah ke Dumai, orang Dumai senang. Habis itu saya pulang, nanti hari Maulid Nabi Isra Mi'raj datang, itu namanya zona aman. Saya sudah selesai dengan zona aman. Saya mau mendudukkan orang yang mengaji, orang yang suka sholat ke masjid, orang yang suka ustaz, supaya dia berkuasa di rumah ini. Ini tantangan baru buat saya. Meramaikan masjid sudah, meramaikan tanah lapang Bukit Gelanggang sudah, meramaikan masjid Muhajirin Pertamina sudah selesai ya. Tapi ada satu yang menantang bagi saya. Bagaimana mendudukkan orang yang suka pengajian, peduli kepada ustaz. Karena saya ke rumah ini 2012 itu yang membawa Haji Faisal. Waktu itu beliau kepala dinas kesehatan. Kemudian setiap mau menyambut bulan puasa, dai-dai itu dikumpulkan, pembekalan mau balik ke rumah, diberikan bekal supaya jangan khilafiyah Ramadan, supaya tertib. Itu waktu beliau menjadi Kabah Kesra. Maka saya berpikir, ini orang jadi kepala dinas saja bisa berbuat, jadi Kabah Kesra aja yang sifatnya anak buah bisa berbuat. Tentu kalau dia jadi wali kota, banyak yang bisa dipakainya untuk menolong Islam, menolong umat Islam. Kira-kira ijtihad saya itu salah atau benar? Alhamdulillah. Kalau salah, saya tarik dukungan. Bisa jadi saya salah berpikir. Karena ada juga orang rumah yang kata, ngapain lah Ustaz mendukung calon-calon? Bagus Ustaz diam-diam saja. Dan kalau dipikir-pikir saya mendukung Haji Faisal Amris, kira-kira untungnya untuk saya apa? Apakah nanti kalau duduk mereka jadi wali kota, saya dapat proyek mengaspal jalan ke Belitung? Apakah nanti saya diangkatnya jadi kepala dinas, kepala kantor Kementerian Agama? Tidak, tak ada urusan itu dengan saya. Tapi paling tidak batin saya puas karena bisa menyelamatkan Dumai dari perbuatan maksiat, insya Allah. Itu niat saya, tak ada lain daripada itu. Jadi saya amat sangat senang satu hari ini dari subuh tadi. Ini ibu bapak jamaah kloter terakhir. Subuh sampailah malam. Besok habis subuh sambung lagi 2 hari full jumpa dengan tokoh masyarakat. Saya tak bisa langsung berjumpa dengan masyarakat karena COVID ini. Kalau kumpul kita ramai-ramai sekarang langsung ditangkap polisi karena melanggar protokol COVID. Tapi dengan berjumpa dengan bapak dan ibu, ini sudah mewakili yang lain.
bahas malam ini di ruang ini, mudah-mudahan Bapak Ibu sampaikan ke masyarakat. Masyarakat Dumai yang ragu-ragu mendukung PAS 3, sampaikan salam Ustaz Somad, dia mendukung. Kalau kalian ikut Ustaz Somad, ikutlah. Kalau berani bercakap, bercakaplah. Kalau tidak berani bercakap, takut dicaci maki orang, kirimkan foto sama video kan di grup-grup WhatsApp, di Instagram, di Facebook. Tempel stiker gambar-gambar Haji Faisal Amris di mobil, di motor, di dinding pos kamling, di dinding rumah. Menempel saja, di helm tempel. Dan nampak orang, di kening jangan. Tak juga berani menempel, doakan malam-malam. Sembahyang tahajud, sembahyang hajat 2 rakaat, baca Yasin, ya Allah, dudukkanlah Haji Faisal menjadi wali kota ya. Amin. Berdoa pun tak juga mau, mati aja lah. Habislah usaha kita untuk menolong. Saya zahir dan batin itu. Zahirnya inilah menjumpai baik. Ini turun ke rumah ini terus terang mempertaruhkan reputasi, mempertaruhkan nama baik, mempertaruhkan nama besar. Sombong sekali Ustaz Somad, bukan sombong, itu fakta. Nama saya ini besar, Profesor Dr. Abdul Somad LC MA PhD Datuk Seri Ulama Setia Negara KI Jaga Makulilahkan. Tak ada orang Riau yang lebih besar namanya daripada saya. Orang kalau udah besar namanya dia duduk-duduk aja di rumah, enjoy goyang kaki. Saya bertaruhkan ini, biarlah saya turun menjumpai masyarakat, asal duduk Haji Faisal jadi wali kota. Amin. Udah duduk dia nanti, udah tenang. Habis itu 5 tahun turun lagi untuk periode kedua. Supaya tolong Allah Ta'ala rumah ini. Amin. Saya kira sebagai pengantar dialog kita malam ini, itu yang dapat saya sampaikan. Ada hal yang mengganjal di hati Bapak Ibu, perlu diklarifikasi. Bapak Ibu yang berhadapan langsung dengan masyarakat Dumai, apa agaknya sanggahan mereka, kita jawab. Bisa dijawab insya Allah. Apa tuduhan-tuduhan mereka, kita jawab. Misalnya itu Haji Faisal itu casingnya aja itu taat beragama, jangan-jangan janggutnya itu palsu kata mereka. Kita buktikan janggutnya asli. Jangan kening Haji Faisal itu make up itu tak hitam asli gitu. Nah, ini semua perlu ditabayun, klarifikasi. Ustaz Abdul Somad ini mendukung, jangan dapat hadiah 1 mobil Rubicon kan. Bisa saya klarifikasi insyaallah. Saya kira itu sebagai pengantar dialog kita malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan rahmat. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu yang mau mengutarakan pertanyaan kepada Ustaz atau Pak Haji Faisal, boleh ajukan tangannya. Yang saya hormati Pak Ustaz dan juga saya hormati Bapak Haji Faisal beserta staf yang ada pada malam ini. Yang ingin saya pertanyakan satu aja kepada Pak Faisal, juga nanti ada hal juga yang bisa sampaikan mengenai bahasa-bahasa yang terhadap beliau. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, visi dan misi Bapak Faisal itu adalah masalah keagamaan. Kebetulan saya juga mengelola MDA. Memang MDA saya itu udah lebih kurang 12 tahun. Memang mungkin saya kan tidak mau. Ya kendalanya yang masalah mungkin selama ini kurang kepedulian daripada pemerintah. Jadi masalah pengelolaan swadaya kami aja yang ada untuk kesejahteraan guru. Jadi kendala kami di situ masalah keagamaan. Jadi itu yang makanya kami semangat untuk mendukung Pak Haji Faisal. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa terpilih beserta doa dan usaha kami sama-sama berdoa.
mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita bersama sehingga rumah ini bisa menjadi rumah yang agamis, terhindar daripada hal-hal yang tidak kita ingini. Nah, sekaligus saya luruskan di sini, selama saya di luar tentu ada bahasa-bahasa yang mengarah pada Bapak Haji Faisal. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini, karena begini Pak Haji Faisal, kalau di luar kan tentu ada yang Bapak Haji Faisal itu orangnya berpihak kepada salah satu agama. Tapi dalam ini itulah telah saya luruskan, karena begini pengalaman pribadi saya Pak. Ada orang bertamu ke tempat saya yang agamanya Nasrani. Dia belum tahu saya pendukung Pak Haji Faisal. Dia bercerita, saya sendiri Pak, agama saya Nasrani mendukung Pak Faisal. Di situ benar-benar tersentuh hati saya. Jadi pada kesempatan ini bisa sampaikan kepada mudah-mudahan ada saudara-saudara yang di luar sana mengetahui masalah ini. Yang non-muslim pun juga mengingat Pak Faisal. Sebenarnya dia belum kenal saya. Nah, jadi ingin saya sampaikan bahwa ada bahasa-bahasa mir yang mengatakan Pak Haji Faisal ini berpihak kepada agama, tidak ada. Itu yang saya luruskan. Mudah-mudahan dengan yang saya sampaikan ini, kawan-kawan yang ada di luar yang ada pada malam ini bisa memahami apa yang saya maksud ini. Itu yang saya luruskan. Dan mudah-mudahan Bapak Haji Faisal kami doakan selalu mendapat keselamatan, jaga kesehatan Pak. Karena langkah kita masih panjang. Jadi itu harus dijaga sama-sama kesehatan. Mudah-mudahan sama kita usaha kita Allah meridhoi apa yang kita inginkan. Amin. Mungkin saya dapat sampaikan dari kurang mohon maaf bila ada kebudayaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya sampaikan namunan saya pantun dulu untuk Bapak. Meniti batang cermai untuk menuju ke kebun tomat. Selamat datang ke Kota Dumai untuk Bapak Haji Faisal. Untuk Bapak Faisal, mari bersama makan nasinya sagu, sayurnya kangkung, ikannya si ikan bawal. Mari kita semua, kita jangan ragu, kita dukung Pak Faisal. Amin. Harapan kami kepada Bapak Haji Faisal setelah nanti menjadi orang yang nomor 1 di Kota Dumai, kami mengharapkan seperti di tema kita, yaitu Dumai yang menuju kota idaman, indah, damai, bermartabat dan terdepan. Itu harapan kita semua. Semoga Allah meridhoinya. Amin. Namun kemungkinan satu yang agak berat mungkin di mata saya, mudah-mudahan tidak di mata Bapak nantinya sebagai pemimpin, yaitu untuk memberantas kejahatan di mana-mana. Kalau untuk kebaikan, insya Allah kita mengajak, kita mau bisa, alhamdulillah tidak, yang penting kita sudah mengajak. Tetapi untuk keburukan, untuk mencegah, seperti umpamanya hotel yang dimana membebaskan orang keluar masuk tanpa surat nikah, ya Pak ya. Kadang dia izinkan saja. Jadi kami sangat mengharapkan, tolonglah Pak itu diperhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua, larangan keras untuk berhubungan jenis sesama laki-laki, karena itu sangat dilarang oleh agama. Jadi yang paling keras saya rasa mungkin itu ya Pak ya. Kalau masalah judi, insya Allah kita nanti bisa bersama-sama. Tapi kalau untuk rumah-rumah mewah seperti hotel-hotel besar, itulah yang kami sangat mengharapkan nanti Bapak bisa memberantas berkat dari doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri, sebuah pantun lagi untuk kita semua. Dalam wali masak ketupat dimasak di rumahnya Pak Naga. Calon Pak Wali ada 4, tapi jangan lupa kita pilih yang nomor 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami perkenalkan diri, nama saya Imam Bukhari dari DKI Lampung. Yang pertama-tama yang saya hormati Ustaz Bambang Abdul sebagai wilayah yang saya hormati Bapak Haji Faisal beserta kerabatnya.
sedikit akan kami tanyakan karena mengenai hal kemasyarakatan Pak ya. Dan doa kami mudah-mudahan Bapak Faisal nanti duduk jadi wali kota di Dumai. Dan juga harapan besar kami bisa memajukan kota Dumai menjadi kota yang sejahtera Pak ya. Dan juga yang kedua, kami mohon kepada Bapak Faisal apabila nantinya Bapak Faisal itu sebagai wali kota atau yang dinomorkan di Dumai, jadilah orang tua yang adil dan bijaksana. Jadi tidak memilah atau memilih. Andai kata misalnya ada bantuan yang disampaikan berapa itu dapatnya, harapan kami jangan dipangkas-pangkas Pak ya. Dan juga yang selanjutnya mengenai hal pembangunan rumah ibadah, ini kan banyak sekali orang yang mendirikan MDA, tetapi yang dikeluhkan saat sekarang ini yaitu tentang ustadznya atau pengajarnya. Karena kalau dihitung daripada hasil iuran wali murid itu kurasa sangat kecil sekali, apabila, dan saya mohon apabila ada perhatian dari pihak pemerintah atau wali kota, entah ada bantuan berapa satu bulannya untuk ustadz tersebut, mungkin itu kan lebih afdal. Dan juga ustadz tersebut mungkin bisa lebih fokus untuk mengajari anak-anak kita. Karena satu-satunya harapan kita yaitu masa depan kita adalah anak-anak kita. Dan juga kita harus bisa menanamkan anak yang jadi anak yang berkualitas, anak yang bermoral, dan juga yang mempunyai akhlak yang baik. Tujuan kami seperti itu. Dan juga yang terakhir yaitu mengenai hal adanya infrastruktur atau bangunan jalan. Di kampung kami pada khususnya Pak sekarang ini jalannya kan masih banyak yang belum terpenuhi. Intinya jalan porosnya yang banyak jurusan dari Blok C, Bukit Abbas dan juga Bukit Berikil, sebagian besar lihatnya dari jalan tempat jalan Pak. Tetapi jalannya sangat jelek sekali. Dan harapan saya apabila nanti Bapak Faisal duduk jadi wali kota Dumai, mohon diperhatikan Pak ya. Nah, itu harapan kami, dan juga mudah-mudahan dengan adanya doa Bapak dan Ibu ini, baik sama akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Haji Faisal Ismail menjadi wali kota Dumai. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri dengan suratul mustaqim billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah dan Pakde, insyaallah karena masuk program kerja kami MDA, TPA, TTQ, karena insyaallah kita syarat untuk masuk SD bisa ikro. Jadi insyaallah RA-nya tidak cukup. Dan insyaallah masuk SMP harus ada MDA-nya. Dan alhamdulillah kami sudah komitmen dengan semua pengurus baik dari MDA, TTQ maupun TPA yang selama ini dari Pemda hanya 2.000 Pak. Ya, insyaallah kami sudah sepakat untuk tahap awal kami baru bisa naikkan 5.000 rupiah. Itu pun kita harusnya belum ada apa-apanya itu, belum maksimal, tapi kami tidak bisa jadi banyak. Biarlah kami naikkan sedikit, tapi insyaallah ke depan kalau kami kita gede baru bertambah lagi. Itu yang pertama. Yang kedua infrastruktur. Jadi kenapa kami fokus ke untuk muatan agama di sekolah dasar. Jadi otomatis MDA, TPQ, TPA yang tidak baik di kelurahan akan kami benahi. Kenapa? Kalau tidak benahi nanti syaratnya tidak memenuhi syarat Pak Imam. Jadi kami insyaallah besok kami akan penuhi satu kelurahan minimal MDA di seluruh kelurahan yang kita baiki secara bertahap. Tapi saya yakin hampir semua MDA kita baik. Cuma karena uang gurunya yang transportnya yang sangat minim, dan saya yakinlah 2.000 kalau muridnya 50 orang atau 40 orang dikali 25.000 nunggak separuh hanya 2.000 Pak.
bagi 4 jadi 125.000. Kayak mana yang mau hidup? Tak mungkin. Akhirnya kualitas kita juga baik. Itu yang pertama. Yang kedua, Bunda, kami yakinlah ini permaksiat luar biasa memang di rumah ini. Kita insya Allah akan memperketat masalah izin karena kami mohon nanti ke depan harus kerjasama kita. Jangankan di kota, sekarang di kali kapur juga banyak tempat bermaksiat. Sekarang ada judi ikan sekarang udah mulai masalah. Apapun sekarang lomba ayam juga banyak sekarang. Ini Bunda, kami akan rangkul semua RT, LPMK, tokoh agama untuk masyarakat. Saya yakin bahwa kita bersama-sama untuk memberantas ini insya Allah bisa. Kami wali kota nanti Pak komit untuk memberantas maksiat di Kota Dumai. Kenapa? Mohon maaf. Kalau kita biarin kita punya anak, punya cucu, saya takut terjerumus Bunda. Dan saya insya Allah, kenapa kami ingin maju ini? Salah satu poin kami adalah untuk memberantas maksiat di Kota Dumai. Kenapa? Sekarang pusat narkoba di Dumai luar biasa. Dengan narkoba semua terjadi, bebasnya hari AIDS, tempat-tempat maksiat laku. Jadi insya Allah kami ke depan, kami sudah rancang Bunda di tempat kampung adat kita akan bangun tempat rehab narkoba. Selama ini anak-anak narkoba langsung masuk penjara, itu tidak solusi Pak. Kalau anak narkoba masuk penjara bukan makin baik, makin jadi dia. Jadi ke depan kami sudah dengan Kalipasar di Sungai Sembilan, kita akan bangun tempat rehab narkoba secara medis dan secara mentalnya termasuk keterampilannya, sehingga insya Allah dia keluar nanti setelah direhab, insya Allah dia bisa menyesuaikan diri dan punya pekerjaan yang baik Bunda. Berikutnya nih Pak D, masalah infrastruktur, insya Allah doakan lagi Pak D, kami yakinlah kondisi apabila kita cukup prihatin ke depan. Kenapa? Covid masih menghantui kita, masih fokus akan sana. Tapi insya Allah Pak D, kami yang duduk, saya akan maksimalkan bagaimana APBN kita, APBD provinsi bisa membangun Kota Dumai. Tapi kan bisa intinya kami akan meratap Pak D. Mohon maaf selama ini kali kapur cukup tertinggal. Kadang ada dewan yang komit barulah bisa membangun. Tapi kalau tidak ada Pak, mohon maaf, musim pilkada pilek baru datang lagi. Akhirnya setiap kami datang udah kecewa, janji-janji saja Dawati. Tapi kami yakinlah, kami Ustaz di keluarga kapur Ustaz mungkin lebih dari 10 kali kami turun di keluarga kapur. Kenapa? Di sini Ustaz banyak saudara kita Ustaz dari Sumatera Utara Ustaz, lengkap dari Jawa Medannya, baik dari Taksirnya juga lengkap ini. Kami rasa di rumah kami. Jadi ke depan insya Allah kami punya beban moral. Jadi kami ingin ke depan jalan-jalan poros ini atas kami. Kami ingin sentral ekonomi hidup. Baik kalau jalan poros baik, mungkin sawitnya lancar, hasil kebun lancar. Tapi untuk gang-gang Pak agak sabar Pak ya. Untuk lampu insya Allah kita ada dari kelurahan. Dan kelurahan besok kita kenakan 2 miliar. Untuk lampu gorong-gorong serta bisa diambil dari kelurahan. Ini bisa sudah kami kemas Pak D, dan kami akan komit bagaimana keluarga kapur besok bukan hanya kampung Pak, jadi kota Pak ya. Selama ini cukup tertinggal saya yakin lah. Tapi saya cukup salut kepada semua yang ada di sini. Baik jauh kemarin Ustaz, kalau di naik sepeda motor mungkin 1 jam lebih kurang. Belum lagi nanti apa lampu yang putus ya kan, akhirnya berhenti lagi. Tapi intinya insya Allah kami dengan Ustaz Abdul Somad yang sebagai penasihat kami, kita punya komit bagaimana juga dakwah masuk ke kampung-kampung. Kami ingin di semua musola, masjid hidup masjid salimnya. Nanti Bunda kalau kita punya PR Bunda, kami ingin besok ke depan mak tak boleh ngaji, kita ajar ngajinya, mak tak besok kita ajar sholatnya, ada keterampilannya, sehingga juga ada agama kuat, ekonomi kuat. Saya yakin kalau kita padukan, insya Allah lumayan makin kuat Ibu sekalian. Mungkin sekitar kami, lebih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan berikutnya, silakan Bapak Ibu yang masih ingin bertanya. Kalau ada nanti masyarakat ini kalau menjelang tanggal 9 ini nanti banyak black campaign, kampanye hitam, memburuk-burukkan Haji Faisal. Kalau ada orang mengatakan Haji Faisal pas itu berpihak ke salah satu agama, jawabannya 2. 1, Haji Faisal itu memang berpihak ke salah satu agama karena di Indonesia orang wajib beragama. Tak boleh di Indonesia ini orang agamanya 5. Apa agama kau? Kristen, Katolik, Islam, Hindu,
Buddha, Konghucu, tak boleh. Dia mesti berpihak ke salah satu agama. Haji Faisal dan semua Pak Amris itu berpihak ke salah satu agama, agamanya Islam. Dua, tapi visi misinya, ini penting, visi misinya untuk semua suku dan agama. Mana contohnya? Nih. Dia akan menertibkan hotel-hotel yang banyak kupu-kupunya. Adakah agama yang membenarkan prostitusi? Tak. Jadi kalau Haji Faisal menertibkan hotel, siapa yang mau ke hotel itu mesti bawa KTP. Kalau dia bawa perempuan itu memang bini dia. Kira-kira orang Kristen senang atau tidak? Senang. Saya tanya opung-opung nande-nande itu. Opung, kalau laki opung dia ambil pelakor, setuju tak opung? Tidak. Mana mau dia? Contoh kedua, LGBT. Yang kata ibu tadi jangan sampai nikah jantan sama laki-laki. Iya. Ada tak agama di Indonesia ini Konghucu, Hindu, Buddha yang setuju dengan LGBT? Tidak. Tak ada. Jadi kalau Faisal Amris menertibkan tak boleh LGBT, senang tak semua agama? Senang. Tak ada di Indonesia ini agama yang suka anaknya jadi bencong. Ya. Tak. Tiga, narkoba. Haji Faisal Amris akan menertibkan, akan membuat rumah rehabilitasi, akan bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional menanggulangi narkoba. Kalau program narkoba ini dilaksanakan, adakah agama yang terganggu? Tidak. Tak ada. Semua agama senang. Ini jawaban ini saya kasih bukan untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah 100% mendukung PAS. Tapi Bapak Ibu mampu menangkal isu-isu di tengah masyarakat. Makanya itu guna kita bertemu malam ini. Kalau ada isu fitnah, sebutkan biar tahu kita cara membantahnya. Keluar Bapak Ibu dari sini, balik ke kampung, ke rumah. Muncul besok pagi orang mengatakan Haji Faisal itu condong ke salah satu agama. Wah, udah dipantau Ustaz Somad tadi malam. Apa jawabannya? Itulah aku tak perlu ingat apa kata dia. Insya Allah rekamannya ada. Tapi saya yakin Bapak Ibu ingat lah itu. Tentang masalah MDA. MDA ini kan duitnya dari tiga. Pertama, wali murid. Kedua, APBD Dumai. Yang ketiga, zakat. Selama ini kenapa MDA ini macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau? La yamutu fiha wa la yahya, tak bermutu karena kurang biaya. Pertama hanya wali murid saja. Wali murid pun yang mau saja memasukkan anak MDA, banyak mengatakan cukup SD. Maka Haji Faisal mensupport lagi dengan dua. Pertama APBD, yang kedua zakat. Zakat itu berjalan kalau wali kota mau. Seluruh PNS, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, perusahaan-perusahaan besar, karyawan potong atas. Jadi apa tadi? Jadi itulah maka saya support Haji Faisal jadi wali kota supaya dikeluarkannya ini. Kan berapa ribu karyawan perusahaan dari mulai kelapa sawit, minyak goreng di sini bisa potong atas. Kalau tak percaya, kita tes dulu satu periode. Kalau tak berhasil, sama-sama kita ganti. Ibu, anak raja memakai katun makan 9.
Ibu terus berpantun sampai mencoblos tanggal 9. Terus ibu buat pantun-pantun di medsos yang mengarah ke nomor 3 supaya masyarakat dengan berbagai cara, mungkin santun lembut, tapi goalnya adalah tanggal 9 jangan sampai dia tak mencoblos. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas tanggapan Ustaz Muhammad dan Haji Faisal. Baik, bagi Bapak Ibu, kita masih ada waktu lebih kurang 5-7 menit lagi. Bagi yang mau bertanya, silakan. Ada? Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang bersedia dan juga Bapak, Assalamualaikum Bapak Faisal, Bapak Abris. Alhamdulillah, semoga mudah-mudahan Bapak calon berdoa insyaallah duduk dengan dukungan para hadirin undangan yang berhadir dan seterusnya. Namun demikian, ya sesuai dengan keterangan Bapak Haji Faisal Abris tadi, visi-misinya yang sama-sama kita nanti diharapkan berhasil mungkin saja. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hazmiya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna natawassalu ilaika bihamdi suratil Fatihah wa bi karamati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon kepada Engkau ya Allah dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, tolonglah supaya duduk Haji Faisal Abris menjadi wali kota di Malaysia, agar supaya dapat dia tolong agama Engkau. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatikal nasta'in. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salam